Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Sumatera Selatan yang kami hormati. Pada sore hari ini, Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020, seperti biasa sambil menunggu berbuka puasa, kita mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan per hari ini. Hakikat memakai masker artinya yang paling penting itu adalah hidung. Ini memakai masker, mulutnya yang dimasker tapi hidungnya tidak dimasker, itu percuma tidak pakai masker. Dan sementara penularan itu apabila orang berbicara itu akan menular melalui saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan utama itu adalah hidung. Jadi sekali lagi kami menghimbau untuk kebaikan kita bersama, tetaplah memakai masker, terutama pada saat keluar rumah. Jadi keluar rumah itu tidak ada syarat lain, harus pakai masker. Dan memakai masker itu harus benar. Jangan hanya memakai masker mulutnya saja, dan bahkan masker itu dikalungkan di leher, tidak dipakai. Memang masker ini adalah alat pelindung diri, yang apapun namanya alat pelindung diri itu pasti tidak nyaman, tapi manfaatnya cukup besar. Nah, kita ambil yang manfaatnya. Memang rasanya tidak nyaman kalau tidak terbiasa, tapi kalau terbiasa udah itu pasti nyaman. Maka itu sekali lagi, untuk menghentikan penularan virus ini tidak ada jalan lain. Setiap kita yang keluar rumah harus memakai masker. Dan memakai masker itu tidak hanya melindungi kita, tapi kita melindungi orang tua, melindungi anak-anak kecil yang ada di rumah, supaya kita keluar dari rumah itu dan pulang tidak membawa virus yang bisa menularkan kepada orang tua dan anak-anak kecil yang ada di rumah. Cintailah mereka dengan kita keluar rumah memakai masker. Kemudian cucilah tangan. Cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun, sehingga apabila ada virus yang menempel di tangan kita, pada saat kita makan, virus tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita dan kita tidak menjadi sakit. Perkuat daya tahan tubuh kita, karena virus ini sesungguhnya sampai saat ini tidak ada obatnya. Dan yang paling penting adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan olahraga yang teratur, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, banyak makan sayur dan buah, makanan yang bergizi dan tidak perlu mahal, sehingga dengan demikian daya tahan tubuh kita meningkat, serta tidak stres. Jadi kalau tidak stres itu juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini harus kita patuhi bersama supaya penularan virus ini, terutama di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini, terhenti dan kita bisa beraktivitas normal kembali dengan terhentinya penyebaran virus ini. Baik, pada hari ini kami akan mengumumkan perkembangan COVID-19 sebagai berikut. Pertama adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Jumlah total 4.709 orang. Kemudian selesai dilakukan pemantauan sebanyak 3.446 orang. Yang masih dalam pemantauan sebanyak 1.263 orang. Kemudian yang kedua adalah pasien dalam pemantauan. Jumlah PDP secara keseluruhan 313 orang. PDP selesai pengawasan 151 orang. Proses pengawasan atau masih sedang dirawat di rumah sakit sebanyak 162 orang. Penambahan PDP hari ini sebanyak 6 orang. Kemudian jumlah sampel atau spesimen yang dilakukan pemeriksaan di laboratorium berjumlah 1.672 orang.
yang terdiri dari OTG, orang tanpa gejala, atau orang yang kontak dengan kasus yang positif sebelumnya, yaitu sebanyak 1.225 orang. PDP sebanyak 363 orang, ODP sebanyak 84 orang. Jumlah sampel yang positif pada hari ini tidak ada penambahan, sehingga total sampel kita yang positif tetap 278 orang. Jumlah sampel yang negatif 251 orang, dan masih dalam proses pemeriksaan 1.143 orang. Jadi sampel yang masih dalam pemeriksaan sebanyak 1.143 orang. Untuk kasus konfirmasi baru per hari ini tidak ada penambahan, jadi tetap seperti yang kemarin 278 orang. Kasus konfirmasi sembuh hari ini ada penambahan sebanyak 8 orang yang berasal dari Kota Palembang sebanyak 7 orang, kemudian dari Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 1 orang, sehingga total yang sembuh sampai hari ini sebanyak 57 orang. Kemudian untuk kasus yang meninggal hari ini tidak ada. Alhamdulillah, kasus yang meninggal kita total tetap 9 orang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian, atas kerjasamanya, dan atas kedisiplinnya, sehingga kita bisa menghentikan penularan virus ini di provinsi kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.